Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Riani dengan NIM 1930 106035. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, selanjutnya, di mana pada sistem pencernaan terdapat dua proses. Yang pertama, yaitu proses mekanis, di mana pada proses ini yaitu pengunyahan oleh gigi dan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Lalu yang kedua ada proses kimiawi, di mana yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada alat pencernaan pada manusia, di mana pada manusia itu ada 8. Yang kedua ada tekak. Yang ketiga ada kerongkongan. Yang keempat ada lambung atau biasa disebut dengan ventriculus. Yang kelima ada usus intestinum. Yang keenam ada usus besar disebut dengan kolon. Lalu ada poros usus dan ada dubur yang biasa disebut dengan anus. Selanjutnya, apa sih peran gigi dalam proses pencernaan? Dalam rongga mulut, zat makanan dikerjakan secara mekanis oleh gigi agar menjadi bagian yang lebih halus. Artinya, dipotong-potong dan dikunyah. Dalam pekerjaannya, gigi dibantu oleh lidah dan ludah. Baiklah, selanjutnya ada tekak, di mana tekak ini merupakan tempat persimpangan saluran dengan saluran pencernaan makanan. Pharynx dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian nasopharynx, yang kedua ada bagian oropharynx, yang ketiga ada bagian laryngopharynx. Baiklah, setelah tekak ada yang disebut dengan kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu memindahkan makanan dari dalam mulut menuju ke dalam lambung. Lalu terjadi kontraksi otot dinding faring dan ada makanan di bagian atas esofagus, berkontraksi secara bergelombang pada dinding esofagus atau biasa disebut dengan peristaltis. Nah, selanjutnya ada lambung, di mana fungsi lambung itu yang pertama, menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk dan mengubahnya menjadi massa kental. Yang kedua, melanjutkan proses makanan yang telah dimulai dalam rongga mulut. Yang ketiga, menghasilkan enzim proteolitik pepsin. Yang keempat, membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Nah, di sini ada gambar lambung, di mana bagian lambung itu ada yang namanya fundus, ada yang namanya badan, dan ada yang namanya pylorus. Nah, setelah lambung ini ada yang namanya usus halus, di mana usus halus ini merupakan usus kecil yang terdiri dari 3 bagian. Ada yang duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu, di dalamnya itu terdapat 2 cairan penting yang ditambahkan pada makanan, yaitu ada cairan empedu dan cairan pankreas. Nah, setelah usus halus ini ada yang namanya usus besar, di mana usus besar ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada caecum, ada kolon, dan ada rektum. Lalu, antara 5 sampai 7,5 cm pertama, yaitu merupakan bagian dari usus besar yang disebut dengan caecum atau usus buntu. Lalu, ada kolon yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kolon ascendent, transversal, sigmoid, dan descendant. Baiklah, selanjutnya ada anus, di mana ujung anus disebut dengan kanalis anal yang dilapisi oleh mukosa yang tersusun dalam sejumlah lipatan vertikal. Lalu, pada lubang kanalis anal atau anus, pada eksterior dilindungi 2 otot sphincter. Yang pertama, pada internalnya berupa otot polos dan pada eksternalnya berupa otot lurik. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai sistem pencernaan. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.